lo openingnya. Hah? Lo gimana? Nggak usah opening lah. Emang perlu opening? Ya gimana masa tiba-tiba? Iya itu tadi udah jadi opening. Namanya juga episode pertama gitu, jadi wajar aja kalau andaikan kita nggak punya opening ya. Oke. Belum mau opening? Gak paham. Oke. Jadi gini man. Lu akhir-akhir ini sempet lihat apa yang trending nggak? Iya, gue udah lihat sih. Nah. Lu pasti bakal ngomongin ini kan? Itu kan yang viral itu kan? Iya. Olimpik kan? Iya. Nah. Tentang opening dari Olimpik. Iya itu dihujat parah, itu banyak banget yang ngehujat sih. Itu dari segi banyak dari segi apapun tuh banyak. Kayak contohnya kesalahan dalam penyebutan nama negara, bendera terbalik dan lain sebagainya ya. Terlepas dari itu mungkin menurut lo nih apa penyebab utama dia dihujat gitu? Kata gue, kalau gue yang baca-baca ya, gue kemarin tuh baca-baca dan banyak yang gue lihat tentu saja lagi batuk ya. Itu kayak unsur yang paling nggak bisa di apa ya, nggak bisa ditoleransi, tau nggak? Apalagi di Indonesia ya. Ya apalagi di Indonesia. Terlepas dari Indonesia, kayak orang-orang sana juga berpikirnya itu kan lagi batuk tuh sebuah propaganda yang bisa dibilang tidak sehat, tapi ada di sport gitu. Iya, didukung ya. Iya kan, aneh, maksud gua politik aja nggak boleh masuk ke sport gitu. Bener. Menurut lo nih, apa sih alasan dari mereka masukin lagi batuk gitu di tempat apa ya? Kayak Ada itu kan duitnya. Olimpik nih. Iya. Olimpik seluruh dunia nih, nggak cuman Eropa doang atau apa kan. Seluruh dunia nyaksiin. Berarti dia tuh kayak mau nunjukin tentang hal tersebut kan. Menurut lu apa sih alasannya tuh? Menurut lu aja nih. Iya, kalau menurut gue ini sih, yang jelas alasan utamanya tuh ada duitnya, bro. Pasti kalau Gini, lu pernah ini nggak tahu tentang flat earth, bumi datar? Ya tahu. Nah itu tuh pernah ada, jadi seorang ilmuwan dia tuh mau neliti luar angkasa, tapi karena dia nggak ada duit dan dia nggak terlalu pintar, makanya nggak masuk NASA. Dia itu mengakui kalau diri dia itu percaya bumi datar. Nah jadi dia itu ngomong kalau dia tuh pecinta bumi datar dan percaya kalau bumi itu datar. Jadi dia mau membantah fakta bahwa bumi itu bulat yang udah dikasih tahu sama NASA. Jadi dia bikin propaganda, bikin kayak donasi gitu supaya dia bisa bikin project roket. Gitu ya. Iya, jadi dia mengaku kalau dia flat earth. Dia bikin link donasi gitu. Intinya jadi para pengikut yang flat earthers ini, Ya. dia itu ya donasi ke itu supaya project roket ini bisa jalan gitu. Oh, jadi sebenarnya dia tuh punya maksud tersendiri gitu. Iya. Punya niat terselubung yang intinya dia ingin keluar bumi, menyaksikan keluar bumi karena dia tidak punya budget. Dia percayanya ini, dia ngomongnya kalau dia flat earth. Ya, konsepnya kayak gitu. Jadi kayak lagi batuk nih kayak butuh support gitu kan. Iya, kayak ada orang yang berkuasa yang pengen entah duitnya entah apanya gitu. Iya benar. Gimana ya? Emang sesuatu yang sudah tidak masuk akal, sudah tidak lazim itu kalau misalnya dipaksakan emang sebenarnya tidak bisa gitu loh. Tapi dengan uang semuanya kayak semuanya bisa jalan kan. Semuanya bisa jalan gitu. Makanya itu tuh sangat-sangat aneh gitu. Lu bayangin sebuah ajang olahraga yang harusnya itu propagandanya tuh propaganda kesehatan kan. Ya benar. Ya, tapi dimasukin unsur-unsur lagi batuk. Yang lu tahu sendiri lagi batuk tuh dari segi apapun nggak bisa dibenerin gitu. Ya nggak sehat juga. Contoh dalam olahraga nih, misal ada yang transgender, ya seperti kita tahu ya, misal dia ikut dalam perlombaan
wanita, dia sendiri transgender gitu, dia dengan fisik laki-lakinya yang Pasti diubah, menang, bro. yang diubah gitu kan, pasti menang bro, logika. Iya itu Gitu loh. kayak pasti menang. Kayak, what gitu loh. Itu nggak mungkin banget sih, itu nggak mungkin kayak lu laki-laki, lu percaya kalau diri lu perempuan dan lu diakuin jadi perempuan tuh kayak nggak masuk akal. Yang jelas fisik lu tuh jelas laki-laki. Mau lu nanti ikut lomba apa ya, lawan lu semua cewek bro. Itu kayak lucu banget. Iya iya. Gua lihat ya kemarin itu ada satu video, dia tuh ngerosting lah kayak apa ya, kayak satir gitu ke sebuah berita. Jadi beritanya itu tentang perempuan transgender. Jadi dia tuh awalnya laki-laki, Iya. abis itu transgender jadi perempuan Iya, dan ikut trans dia. Miss apa gitu, Miss US Oh atau Miss iya, apa. itu. Gue udah lihat itu. Itu sumpah kayak dan menang gitu. Dia transgender Aneh kan? di apa kayak ajang kecantikan tapi menang. Kayak itu laki bro, aslinya bro. Itu semua oplas. Dalam hal kecantikan mereka mengalahkan wanita asli gitu kan? Iya kayak Jadi, waduh sumpah aneh lucu gitu loh. banget ini, ampun. Wanita asli dikalahkan dengan wanita jadi-jadian. Ya, gimana ya? Kalau dalam segi olahraga mereka kalah Iya, wajar. wajar. Karena fisik mereka kan fisiknya beda bro. Itu beda. jelas lebih kuat cowok gitu. Cowok kuat. Kalau kecantikan secara normal, secara logika nih logika, Iya, secara secara normal lah logis, iya. normal gitu. Ya cetek aja anak SD juga tahu cantikan. Iya. Oh, cantikan Cantikan secara papahnya normal. atau mamahnya gitu kan. Pasti mamahnya Mereka dong. tahu kan gitu. Tapi menang yang laki gitu. Ya itu Aneh. makanya aneh. Ah. Walaupun udah di oplas ya, cuman setelah lo tahu faktanya kayak dia transgender tuh kayak what? Why? Kenapa bisa menang gitu? Ini seorang trans gitu. Dan diajak sebuah kecantikan. Makanya ini nih sangat-sangat lucu kalau gua bilang fenomena-fenomena lagi batuk ini. Ya, berarti dalam segi kompetisi itu pun mereka udah dilegalkan gitu kan. Iya, Dalam cuman gue lihat itu beritanya terakhir kali kalau nggak salah kalau sport ya, Iya. itu transgender kalau andaikan dia trans ke cewek itu kayaknya udah nggak boleh deh, seinget gue. Seinget gue ya. Gitu. Kalau salah ya sorry. Ya, Tapi seinget gue beritanya terakhir kali kayak gitu. Ya. Jadi kalau andaikan lu trans ke cewek udah nggak boleh ikut bagian sportnya. Cuman tetap masih banyak banget masalah dari kayak gini ya. Iya, karena ya emang secara logika nggak masuk akal gitu. Iya kayak lucu banget bagi gua. Dua kata lucu. Trans menang. Ya. Ya, kita balik lagi ke topik tadi tentang Olimpik. Karena mungkin karena lu tadi menurut lu apa ya, mereka disupport Iya, sengaja supaya- dengan uang gitu kan, Supaya karena pada kesana supaya Iya. cari duitnya kan. tapi menurut lo apa ya, ini kan akhir-akhir ini nih yang sangat membludak, Apa tuh? yang sangat ya yang kayak trans gitu, yang lagi batuk lah gitu, yang Boti ya gitu. itu kan sangat ini loh, Sangat sangat hype, ganggu, ya. sangat hype banget akhir-akhir ini. Alasannya apa sih gitu loh? Kenapa sih, tujuannya tuh apa gitu? Karena kan gimana ya, lu pernah dengar nggak itu yang menurut gue sih konspirasi aja sih. Ya, gimana? Katanya sih banyak kayak minuman-minuman apa ya, susu-susu anak gitu yang di dalamnya tuh ada kandungan-kandungan yang membuat hormon mereka tuh lebih ke feminim gitu loh. Jadi makanya pas gede mereka tuh agak ya nggak seperti cowok pada biasanya untuk cowok gitu loh. Makanya itu, nah itu loh maksud gue tuh, itu kan sampai ada konspirasi yang kayak gitu. Berarti ada satu hal yang membuat mereka tuh kayak pengen nge-support Pengen gitu, bikin bikin generasi ini jadi ke jadi arah slave iya gitu kan. karena gimana ya, lu buka TikTok aja pasti banyak orang-orang yang kayak gitu dinormalisasikan. Iya. Ngerti gak sih lu? Bener-bener. Kayak lu pernah gak sih lihat kayak punya temen gitu, nah temen lu ini kayak gitu ya, Kayak slay. slay gitu. Nah masalahnya temen-temen dia nge-support. Ya kayak udah dinormalisasi. Lagi yang cewek-cewek. Yang cewek-cewek mereka menganggap hal itu lucu. Iya kayak malah Padahal jadi teman. iya, padahal hal itu tuh tabu gitu loh. Ya, Hal gitu tabu aneh. yang dijadiin bahan lelucuan. Nah, menurut lu Man,
gimana ya? Apa sih kayak apa ya tujuan mereka gitu loh? Tujuan bikin kayak gitu ya? Iya, apa sih menurut lu gitu? Gue kalau tujuan pastinya nggak tahu ya. Ya, Cuman kan kalau dari segi menurut lo ya? Ya dari menurut gue jujur aja tuh nggak tahu. Cuman kalau dari segi yang ikut kayak gitu, yang jadi itu, ya, itu tuh sebenarnya konsepnya kayak FOMO, tau nggak? Jadi gue ada teman dari luar negeri. Ya. Dia tuh cerita tentang masalah lagi batuk itu. Jadi dia itu temen gue ini, dia tuh ada temennya yang lesbi. Nah, jadi kalau dari versi cerita dia, di sana itu tuh kayak sebuah tren gitu, tau nggak? Kayak lu suka sesuatu. Kayak ada kan lu suka K-pop nih, kan kalau di Indonesia kayak trennya K-pop, semua pada ikut-ikutan K-pop. Nah, di situ juga sama. Lagi batuk itu dilihatnya kayak sebuah tren. Yang kayak kalau lu nggak ikut nggak keren gitu. Konsepnya kayak gitu. Paham. Makanya ketika gue diceritain gitu, gue juga kaget. Ternyata segitunya kayak orang-orang tuh nggak mikir tapi kayak ikut-ikutan gitu. Banyak bahkan yang kayak nggak tahu LGBT itu sebenarnya apa. Jadi dia itu kayak tahu kayak acara-acaranya, konser-konsernya, kan banyak kan konser-konser lagi batuk, acara-acara lagi batuk. Nah, itu tuh mereka cuma ikut-ikutan aja. Nah, dari situ baru dia diajarin yang bagian L-nya, G-nya, transnya itu baru diajarin ketika dia udah nyemplung. Gitu. Tapi kalau awalnya tuh kayak coba-coba. Berarti kayak FOMO ikut-ikutan. Ya, berarti awalnya mereka tuh diundang dengan cara yang tidak sengaja. Kayak misal mereka ngadain konser yang menurut mereka tuh kayak bagus nih konser, gue mau ikut lah gitu loh. Ternyata memang LGBT dan mereka kan ikut-ikut aja gitu loh. Iya. Dan setelah mereka ikut, lama kelamaan mereka bakal diajarin. Iya, gitu soalnya kan pasti lingkungan itu mempengaruhi individu kan. Nah, di situ ketika lingkungan udah mempengaruhi individu, ya biasanya itu individu satu ini nggak bisa bertahan dengan jati diri dia, pasti tetap tercampur gitu sama lingkungannya, tetap terpengaruhi. Nah, itu makanya yang kayak gimana ya, perkembangannya tuh cepet banget kalau lu lihat kan. Kayak sangat. lu lihat kayak 7-8 tahun sebelum ini kayaknya kayak nggak ada kan, kayak gitu, nggak ada kan, kayak kosong banget. Tiba-tiba semenjak COVID gitu ya, mulai ada kayak 1-2. Tiba-tiba dilegalin di sebuah negara. Habis itu negara lain yang di Eropa kebanyakannya itu tiba-tiba kayak dilegalkan gitu, kayak wah, kayak cepet banget gitu perkembangannya. Iya tuh, karena kalau dari kata temen gue itu ya itu FOMO. Orang-orang yang nggak tahu FOMO aja ikut ke situ. Kalian nggak tahu kalau itu bener-bener ngerusak gitu, broken banget kalau kata gue. Karena FOMO terpengaruhi dengan lingkungan. Nah, gue juga ada cerita nih. Ini nggak tahu real atau enggak ya. Soalnya ya gue cerita dari lama lah, teman-teman gue dulu. Dia tuh cerita kayak gini, bahwa ada seorang anak laki-laki, dia tuh bandel banget gitu kan. Wah, cowok lah bandel gitu kan. Nah, dia nih kan kalau misalnya ada teman-temannya pasti kayak merasa hebat, keren gitu kan kalau cowok. Kan keren sih. Kayak macho gitu kan. Tiba-tiba dia disuruh gurunya masuk ke kelas yang isinya cewek semua. Lama-lama jadi slay. Lama-lama dia gitu. Jadi slay, karena ya benar kata lu, lingkungan mempengaruhi gitu kan. Lingkungan mempengaruhi individu pasti. Ya, nah itulah makanya kayak sesuatu yang buruk tuh memang jangan bener-bener dicoba-coba gitu loh. Karena hal tersebut tuh bakal sesat gitu. Karena emang hal yang dicoba-coba itu pertama bakal sesat. Kedua, kalau udah masuk ke dalam itu susah untuk keluar. Bener. Susah banget untuk keluar. Kalau ini ya masalah LGBT lagi, gue tuh juga diceritain kalau kan tadi itu udah pada ikut ya. Jadi kalau adegan yang udah jadi LGBT gitu, itu tuh kayak ada ininya juga, donasi, tau gak? Kayak sumbangan. Setiap jadi mereka tuh bikin acara dari sumbangan orang-orang itu. Makanya gue tadi bilang di awal kalau andai kan LGBT ini kayak sebuah lahan usaha, tau nggak? Makanya dilegalkan, makanya ini. Kalau lu lihat kan kayak banyak banget konser-konser yang lagi batuk juga. Banyak banget kayak
band-band yang ngaku kalau dia lagi batuk gitu kan. Ya itu supaya narik peminat juga. Bayangin kayak itu Coldplay. Coldplay itu kan Iya, ya kan. Ya gue nggak tahu ya mereka beneran kayak gitu atau enggak, tapi yang jelas itu bisa menarik ini fans. Jadi kalau nggak sih itu siapa, Lin Mas siapa, Iya. Linas. Nah Ya, itulah pokoknya. Limas lah, ya itulah pokoknya. Si itu kan juga dia kan lagi batuk kan. Kalau dia bikin lagu tentang lagi batuk, para lagi batuk ini pasti juga ngefans dia kan, kayak Ada ini support. Apa namanya, lagi batuk kita support gitu. Iya. Jadi Nah itu kayak makanya ini nih sebenarnya duit anjir. Tau nggak? iya. Jadi Ujungnya duit lagi dari awalnya. iya, jadi gini. Kalau menurut gua sih ada beberapa orang yang memang udah terkena penyakit itu dan dia nih pengen orang-orang tuh kayak dia gitu. Ngerti gak sih? Ya, Tapi dia itu pengen jadi mayoritas ya. Iya. Biarin berpopuler. iya, biar dinormalisasikan. Ya. Nah, dengan hal tersebut dia pasti mikir dong, ini gue gimana caranya? Soalnya orang pada normal semua nih. Ya itu dengan cara-cara yang kayak kata lu tadi, dengan uang. Iya. Gitu loh. Karena mungkin mereka bakal ngambil seseorang kayak artis atau penyanyi kayak kata lu tadi, konser-konser band, dimasukinnya ke dalam itu kayak promosi segala macam, orang-orang tahu, wah, komunitas ini asik loh gitu loh. Iya, banyak ininya. Jadi dia tuh merasa tertarik dan ya kayak kata lo tadi, ya lingkungan ngubah dia juga. Jadi ya apa ya? Karena mungkin penyanyi-penyanyi tadi yang nyanyiin lagu itu banyak orang-orang yang udah terkena itu. Jadi si penyanyi nambah top, si kaum ini nambah top juga. Iya, sama-sama jadi untung walaupun penyanyi ini bener-bener enggak. Iya, walaupun bener-bener enggak, tapi Dia dibayar. tapi tetap dibayar kan? Dia dapat famornya, dapat apa namanya, ketenarannya, dapat popularitas, dapat duit, dan apa misi orang tersebut yang awal Ya, yang orang nggak dikenal tadi itu kan. sukses. Bener. Karena ya gimana ya, sulit emang untuk apa ya, memutuskan hal ini, tapi ya perlahan-lahan bisa lah kayaknya. Tapi gini ya, kalau dari kata gue sendiri, lagi batuk tuh dengan keadaan sekarang itu nggak bisa diputus rantai penyebarannya. Kenapa tuh? Soalnya gini, pertama fanbase mereka tuh kuat bro. Pasti. Iya kan, fanbase mereka kuat dan orang yang tertarik tuh juga makin banyak. Karena gini, ketika orang nggak punya pendirian atau nggak punya sesuatu hal yang kuat di pegangan hidup dia tuh pasti nyari apa ya, nyari inspirasinya tuh dari temen gitu. Dan lu lihat sekarang hampir semua konten, hampir semua hal yang ada di internet itu pasti sekarang banyak banget propaganda tentang itu. Iya. Ya kayak gini, contohnya yang Olimpik tadi di awal, itu kan propaganda juga, propaganda lagi batuk itu. Iya. Habis itu lu lihat film-film apa Pixar, animasi anak kecil loh, itu buat anak kecil tuh kayak, sumpah, gue ketika tahu berita itu kayak yang emotion, ini emotion buat itu kan? anak kecil. Emotion itu kan. Ini maksud gue animasi itu buat anak kecil, tapi udah dimasukin unsur-unsur kayak gitu. MCU yang Eternals. Itu kan juga dikasih bumbu-bumbu kayak gitu. Iya, ya itu. Jadi propagandanya tuh sekarang tuh kuat banget gitu. Karena emang sumber dananya tuh juga gede gitu, tau nggak? Karena fanbase-nya udah banyak banget, negara Eropa banyak banget ini, dan orang-orang yang di negara belum dilegalkan kan banyak juga nih orang-orang kayak gitu yang di negara yang belum legal. Contohnya Indonesia gitu. Itu kan juga banyak sebenarnya. Lu lihat sendiri lah sekeliling lu di Indonesia. Pasti ada kan yang kayak tahu kan? Jadi masalahnya ini, kita memang belum dilegalkan. Iya. Jangan sampai. Orang-orang yang gitu, masalahnya dinormalisasi, man. Iya. Jadi ingat nggak lo, kalau pas dulu kecil ada yang agak slay dikit dikatain ya bencong. Nah itu kata gue lebih setuju kayak gitu sih. Sekarang nggak ada yang kayak gitu, karena pertama sumpah itu lucu banget aja. Iya, gue tahu. Pertama, mereka dengan alasan kayak apa ya, bullying segala macam. Iya.
Tapi ya itu emang bullying. Gua sadar kalau hal tersebut untuk nyakitin hati orang tuh sadar itu bawa bullying. Tapi kalau dalam konteks mensupport, jangan sampai disupport gitu loh. Iya, jangan maksud sampai gua jangan dinormalisasi. Yang Oke. bahaya tuh sampai dinormalisasi itu. Iya, kayak misal, ih dia slay. Kita temenan sama dia karena dia lucu. Jangan sampai kayak Jangan gitu. sampai kayak gitu. Kita nggak boleh ngejudge dia, kita marah-marah ke dia tuh nggak boleh. Emang nggak boleh, jangan sampai gitu loh. Tapi kita usahakan kita ajak temenan, tapi rangkul gitu loh, ajak dia berubah gitu. Kalau bisa ya, gitu. berubah ke arah balik lagi kan. Balik. Normal gitu. Balik kalau bisa. Temen gua tuh kalau misalnya kemarin ya pas ada event apa itu, gua temenan sama dia emang agak slay. Teman-temannya ketawa gitu, lucu aja. Lucu, tapi setiap dia ini pas ngobrol sama gua bener, gue bilangin, lu itu cowok, gue gituin, lu yang bener gitu loh. Terus misal dia ngirim video reels tentang kayak gitu, gue bilang najis segala macam ini, pengen gue pukul gini kan. Itu padahal ngomongin video itu ya, bukan Ya. ngomongin dia. Terus dia bilang, kenapa nggak ngomong langsung ke komentar itu? Enggak, nanti viral kata gue kan. Terus katanya, kenapa ke gue? Ya nggak apa-apa gitu kata. Nah, dengan seiringnya gue untuk apa ya, ngebawa dia ke lebih positif, dia lebih kayak sekarang gaulnya ke teman-teman yang lebih baik gitu, yang lebih, maksudnya lebih positif lah, lebih tidak nge-support dia ke arah situ. Dan ya terakhir dia sering naik gunung bareng teman-teman cowoknya, dan dia nggak main sama cewek yang ngeselay-selay gitu lagi dia kayaknya. Itu sih terakhir gue lihat dia. Jadi kayak emang ya support dari temen itu memang sangat ngebantu gitu loh. Jadi kayak misal kalau disupport jadi kayak gitu, dia bakal stay di zonanya gitu. Kalau misalnya dia disupport untuk bebas dari itu, dia akan perlahan-lahan bebas dan nggak lagi kayak gitu. Ya kayak berarti itu intinya kayak yang awal tadi, lingkungan berubah individu. Iya, benar. Jadi tinggal konsepnya tuh lingkungannya. Tapi yang jadi masalah tadi yang udah gue omongin, lingkungannya sekarang itu tuh nggak mendukung. Ya. Terlalu banyak propaganda, terlalu banyak yang menormalisasi. Walaupun kayak ada orang kayak lu tuh satu. Iya. Tau nggak? Yang propaganda Banyak. 1000 gitu. Perbandingannya tuh kayak ini. 1/1000 Iya, bro. iya. Di Indonesia memang masih banyak kan yang kontra ya. Ya kontra, tapi kalau mereka tuh diem. Iya, Kalau diem. ketemu orang kayak gitu tuh diem. Diem. Itu yang jadi masalah. Malah yang ada yang kayak menormalisasikan Iya. malahnya. Nah, kalau lu di luar negeri, orang yang Coba normal lu ke Rusia. malah diem gitu loh. Iya. Orang yang normal malah kayak jadi terbalik kalau di luar negeri udah posisinya. Kalau lu nggak support itu, lu dianggap dikecilkan gitu loh. Ya, Udah benar, dunia ini udah Di situ kebalik udah gitu. kebalik. Kalau Udah di kebalik banget. Eropa itu kayak kalau lu nggak support lagi batuk ya, lu ini kayak orang yang nggak apa ya? Apa sih namanya? Standar kesetaraan apa sih kok gue lupa? Nggak support apa sih yang namanya? Kesetaraan tuh nah. Hak asasi. Nah, lu nggak support hak asasi manusia. Sih. Lupa cowok gua. Enggak loh, maksud gue tuh apa hak asasi apa yang mau Iya, dikasih hak gitu itu loh. kan aneh kan, itu kan bukan manusia. Enggak, maksudnya dia manusia. Ya manusia. Maksud Maksudnya gua tuh kan perilakunya dalam biologi aja, dalam biologi gender tuh cuma ada dua gitu loh. iya cowok itu nggak ada Dalam 7 gitu. religius, dalam keagamaan, Ya, dua. gender cuma dua. Mau agama apapun, Iya, gender begini. dua. Mereka tuh dari religi ya dua, dari biologi secara Biologi. tubuh manusia kan Nah. itu juga cuma dua. Dua. Kenapa di LGBT bisa sampai 11-15 itu kayak Gua terakhir denger Lo ada inget ini nggak? 17, ada 20-an gitu. Kenapa kayak lady boy, lady apa, Iya, iya. transgender. Itu kayak wah anjir banyak Banget banget gitu kan. bro. Tapi yang jadi masalah kata gue kalau di Indonesia sendiri ya, kenapa banyak juga di Indonesia walaupun secara hukum di Indonesia itu nggak legal, tapi di Indonesia tuh kalau kalian lihat pasti ada banyak. Gue cukup ngeri ya jujur aja. Karena gini loh, menurut gua. Ya diem itu, maksud gua kayak orang yang tahu itu salah tuh diem, Iya, nggak berani speak up. Nggak berani speak up. Jadi kalau mereka berani speak up, itu setidaknya ada perlawanan gitu yang jelas. Lu andaikan slay itu ya lu cut
off suara Iya. kayak gitu tuh nggak? Zaman sekarang orang speak up malah Dibully, anjing. dibully. Dan komunitas itu kan udah banyak nih. Iya, Walaupun pasti emang banyak yang nyerang. emang nggak dilegalkan, Iya. tapi banyak. Lu bikin ngomong kayak gitu, pasti komentarnya ngehujat lu gitu loh. Iya pasti kayak wah lu nggak mendukung Nggak. hak asasi manusia, Nggak. lu tidak ini tidak itu tidak Kalau menurut gue sih, AIUEO. kalau menurut gue nggak ke arah situ sih. Dia lebih ke arah, dia kan tahu mereka salah. Dia malah ngehina fisik orang itu. Oh iya. Yang ngomong kok kayak gini mukanya gitu. Iya, Yang fisiknya ngomong dia kok aja. kayak gini. Padahal what? Kita tuh ngasih fakta. Kita dan kan data kasih gitu. sebuah Nah, opini atau pemikiran yang di situ ya harusnya kalian membahasnya dengan sebuah pemikiran yang secara logika tuh bener gitu. iya. Tapi mereka tuh karena tidak punya logika mungkin mainnya hajarnya ke fisik. Dan mereka yang kalau misalnya lu pernah gak sih lihat mereka kalau orang-orang gitu kalau lagi debat, kalau kalah debat teriak gitu. Aneh cuy. Cringe banget gitu kan. What the heck gitu. Ngapain gitu. Sumpah. Lu tuh lagi debat, lu tuh duduk di sana dijelasin gender tuh cuma 2, lu kalau bisa ngebantah. Kenapa lu cuma teriak Lu gitu. lihat ini nggak debatnya Ustadz Felix sama yang itu yang yang gitu. Ya itu nggak jelas. Itu seperti kayak kayaknya ngomong sama hewan lebih berarti. Lebih berarti gitu. Sumpah hewan tuh kayak masih bisa diajarin loh kan. Kalau tahu anjing lah. Iya. Anjing itu kalau diajarin Nurut. masih nurut gitu. Misal duduk dia. Duduk ya. Duduk abis itu dikasih makan, disuruh duduk lagi dia mau. Iya. Walaupun gak dikasih makan. Iya benar. Jadi kayak Ini enggak. Ini udah dikasih kebenaran, dikasih data, dikasih segala macem penjelasan, dia masih batu gitu loh. Kalau udah dasarnya batu ya batu gitu. iya kayak susah bro, itu kayak salah satu top orang yang susah diomongin ya itu. Peribahasa tuh ngomong kan, ada batu kena tetesan air batunya bakal bolong. Oh iya bakal bakal gitu, hancur, pokoknya airnya bakal masuk lah. Tapi yang namanya batu tetap batu kan, Iya, walaupun tetep. dia hancur gitu kan. Ya udah dia tetap batu gitu loh tuh anaknya. Jadi susah. Jadi intinya apa ini? Intinya jadi ya kayak pertama hal-hal tersebut tuh emang sudah disupport, emang udah dikonsepkan, Iya, emang pasti udah udah untuk ada. disebarluaskan. Hal tersebut menurut gue ya Itu salah sih katanya. salah banget, salah besar. Menurut gue kalau misalnya teman-teman punya temen yang Teman kayak kayak gitu, gitu, jangan sampai jangan dibiarin, jangan dibiarin, didiemin. jangan dinormalisasiin, jangan didiemin. Karena kalau misalnya dia dinormalisasikan, dia akan merasa punya Kayak gitu support, nggak apa-apa loh, punya gitu. support. Oh nggak apa-apa nih kayak gini. Iya, kayak gitu Dan nggak apa-apa teman-temannya loh, yang lain bakal ikutan juga. Jadi kayak udah banyak, udah disupport dan ya jadi membiak di situ gitu loh. Ya Dan kalau udah membiak susah bro. Kalau udah membiak, soalnya kalau udah membiak udah ada lingkungan. nah, kan, lingkungan tadi mengubah segalanya. Iya. Jadi ya Indonesia dengan yang segala macam pelarangannya hal tersebut bakal tetap kena. Iya, walaupun nggak legal secara hukum tetap banyak ya sama aja bohong gitu kan. Iya. Walaupun di Indonesia andaikan secara hukum lagi batuk itu legal atau nggak legal gitu. Andaikan di Indonesia lagi batuk ini nggak legal, tapi kalau andaikan banyak orang Indonesia kayak gitu ya sama aja bohong kan. Iya, iya. Apalagi gini, mayoritas di Indonesia pasti berkuasa. Gua nggak ngomong agama, nggak ngomong ras, nggak ngomong apa, tapi pasti sesuatu Ya, di Indonesia mayoritas. kalau udah mayoritas pasti berkuasa. Berkuasa. Nggak bisa Iya. diganggu gugat. Itu pasti di Indonesia pasti kayak gitu, dan itu jadi masalah besar. Makanya kalian kalau punya temen jangan sampai dibiarin. Dengar ya. Jadi ya intinya sih itu. Intinya hal tersebut tuh udah disupport. Ya jadi orang-orang yang tidak setuju itu, terutama orang-orang Indonesia, makanya dia mengecam apa yang dilakukan oleh Lagi batuk. tuan rumah Olimpik kemarin yang melakukan Makanya banyak banget yang hal hujat tersebut, ya. banyak yang hujat. Terlepas dari kontra yang lain kayak bendera segala macem yang terbalik, penyebutan yang salah, sungai lah segala macem.
terlepas dari itu hal Cuman yang fokus pemicunya kita- itu sih. Iya, Karena fokus kita kayak itu. kalau udah ada pemicunya tuh rentet semua dikeluarin. Rentet semua dikeluarin, Kesalahan semua tuh pasti dikeluarin. Iya. Kalau orang gini sama aja lu kalau ada blunder satu kali itu sampai di akar-akarnya dicari akar gitu. lu di 2010 ngapain sih? Oh, lu dulu ngapain tuh pasti dicari. Dicari. Nah, makanya itu kemarin itu kenapa dihujat ya akarnya dari situ sih. Jadi ya intinya kalau misalnya tidak mau negara ini jadi negara yang seperti mereka, intinya punya teman dijaga gitu. Ya. Jangan sampai terpengaruh dan terlarut dalam hal tersebut. Kalau terlarut dalam cinta nggak apa-apa gitu, tapi terlarut dalam hal tersebut jangan gitu. Jangan ya guys ya. Itu menurut gua. Kalau menurut lu intinya apa? Inti gue sih kalau punya teman yang slay gitu jangan didiemin guys, sumpah. Jangan sampai Indonesia itu banyak orang-orang model kayak gitu. Susah bro. Lu nanti susah juga cari cewek, cari cowok, cari suami, cari istri lu susah bro. Gue mau nyari istri. Ternyata istriku jangan dong, jangan dong. Kalian masih menginginkan hal-hal yang yang normal kan, yang normal, manusia normal. Hei kalian manusia normal, kalian masih ingin sesuatu yang normal juga kan? Makanya jangan normalisasikan hal yang tidak normal, oke? Kalian pada cowok masih ingin punya istri cewek kan, bukan trans kan? Udah, Bye bye guys. mungkin Jadi sekian gitu dari aja sini malam ini. pembahasannya karena ya apa ya, wow udah 30 menit nih, Panjang banget sih. gila. Ini bakal dikat nggak tahu ya. Enggak sih, nokat. Ya semoga aman ya. Bye bye. Dua kata lucu, trans menang.